Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, gimana kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu dan rezekinya lancar, amin. Pokoknya yang masih berusaha berjuang ke sini, saya doakan semuanya lancar dan cepat sampai ke Jepang, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya, karena ini udah mau masuki bulan Ramadan ya, 1 hari lagi kita udah mau puasa Ramadan. Besok Selasa ya kalau di Jepang ini puasa Ramadan. Dan di tahun ini saya itu tahun kedua guys, tahun kedua aku Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan di Jepang. Ya nggak apa-apa, semoga diberikan kelancaran dan kesehatan selama sebulan, amin. Oke lur, jadi di video kesempatan hari ini aku ingin berbagi pengalaman, berbagi wawasan kepada teman-teman semua ini yang masih ada di Indonesia ya. Saya yang pertama yang mau ikut program Kensusei, Jisusei, Tokuteki no Kaigo dan lain-lain yang ingin ke negara Jepang. Nah, jadi di video kali ini juga aku ingin men-share atau bercerita ya sedikit sesuai dengan yang sudah aku tentukan temanya hari ini tuh, kenapa harus belajar bahasa Jepang di LPK, kenapa harus belajar di LPK gitu, untuk bahasa Jepang. Itu ada juga yang menanyakan kayak gitu ya guys, kemarin DM, Mas kenapa sih harus belajar di LPK gitu. Nah, jadi oke lah, akan aku jelaskan di sini di video kali ini. Semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa ya harus belajar bahasa Jepangnya itu di LPK? Kalau otodidak itu karena sekarang media sosial atau teknologi semakin canggih ya, ada aplikasi, ada YouTube, ada Facebook, ada Google kan, bisa belajar bahasa Jepang sendiri gitu. Bisa belajar otodidak sendiri gitu daripada di LPK terus mengikuti ujian N4 atau N5 sendiri gitu. Bisa sih guys, kayak gitu bisa. Cuman ini ada cumannya ya. Cuman bedanya belajar otodidak sama belajar bahasa Jepang dengan LPK itu, kalau menurut saya, aku dulu itu bedanya itu di konsisten. Nah, itu di konsisten. Jadi kalau belajar bahasa Jepang otodidak itu ya, misalnya belajar hiragana, katakana, kanji mah belakangan ya, terus belajar kotoba, bumpo kayak gitu kan, itu bisa sih kita ngelihat di YouTube, terus memahami cara menulisnya, artinya kita tulis, kita praktekkan, bisa. Cuman, nah ini ada cumannya, konsistennya itu beda guys, konsistennya. Nah, terus gimana kalau belajar di LPK itu mas? Kalau belajar di LPK itu beda guys. Jadi kita itu bener-bener dituntut atau dipres gitu, dikasih bener-bener tanggung jawab nih. Pertama itu kita dikasih tahu cara menulis hiragana, cara menulis katakana, dan cara menulis kanji beserta artinya. Sudah selesai kan? Terus kita disuruh nulis kotoba. Habis kotobanya selesai kita hafal semua, baru kita masuk ke bumpo. Nah kayak gitu kalau sistem belajar LPK ya. Kalau belajar otodidak ya kan bisa meloncat ya guys, meloncat. Pokoknya dicari yang mudah-mudah dulu atau gimana
misalnya yang A yang mudah dulu. Nah, kalau belajar otodidak itu menurut aku dulu itu kayak terlalu menyepelekan kayak gitu loh guys. Jadi nantilah kalau salah bisa dibenarin sendiri. Jadi rasa tanggung jawab kita untuk bisa gitu cuman menipis sedikit. Jadi lama kalau belajar otodidak, soalnya nggak ada guru juga kan. Beda kalau kita belajar di LPK itu beda. Kita sudah dikasih tahu, kita dikasih tugas, dikasih materi nih. Pertama dikasih materi, terus dikasih tugas, habis dikasih tugas kita ujian. Nah gitu terus guys, itu nggak kita asal ngerjain. Kalau menurut di LPK aku dulu ya, itu nggak asal kita dikasih materi, dikasih tugas PR terus ujian, nggak asal gitu. Jadi ada konsekuensinya. Misalnya kalau kita salah nih, ada hukumannya kayak gitu kan. Kalau ujiannya nggak lulus, kita harus ngulang plus ada hukumannya, entah itu lari, push up atau apa. Itu kalau belajar di LPK pasti kayak gitu guys. Terus selain kita diajarkan cara menulis, cara membaca setiap hari itu ya, kalau di LPK itu pasti menulis membaca. Nah terus konsistennya waktu itu guys, ketimbang kita belajar otodidak sama di LPK itu lebih efisien. Di LPK selain kita ada sensei, ada guru yang membimbing kita kan, di buku Minani Honggo 1 atau Minani Honggo 2 kalau yang aku pakai. Nah itu konsisten waktu. Kalau dulu itu aku belajarnya itu seharian full 7 jam sampai 8 jam, jam 8 pagi sampai jam 4 sore guys, Sabtu sampai Sabtu. Nah itu full belajar bahasa Jepang. Kalau belajar otodidak kan kita kan paling 2 jam kayak gitu, bisa santai-santai, bisa ngerokok, ngopi-ngopi ya, dengerin musik kayak gitu kan. Nggak ada tuntutan, nggak ada konsekuensi. Kalau ini salah gini harus ntar ada hukuman apa gitu, nggak nyantai. Makanya kalau di LPK itu hampir 3 bulan itu pelajaran bahasa itu 40% itu udah masuk ke kita guys. Selain kita minimal udah bisa nulis hiragana katakana, baca hiragana katakana, baca kotoba plus artinya. Nah kayak gitu minimal kita tuh udah masuk selama 3 bulan. Masalah bumpo ini kalau kita nggak ada senseinya juga, itu kadang kalau belajar sendiri itu nanti malah nanti malah kacau artinya. Kalau bumpo itu menurut aku yaitu harus ada senseinya. Kalau belajar otodidak lewat YouTube, lewat kayak gitu ya, emang sensei yang ada di YouTube kayak gitu kan beda. Kalau kita langsung nih belajar di ruangan gitu, ada senseinya, kita bisa tanya jawab sama sensei kita yang ngajar gitu kan. Menurut pengalaman sensei dulu pas belajar bahasa Jepang, pasti dia akan membagikan juga pengalamannya. Ini cara belajar bumpo yang mudah kayak gini, kayak gitu guys. Jadi saran saya nih buat teman-teman yang masih pemula, saran saya boleh belajar otodidak, asal tahu dasar-dasarnya aja nggak apa-apa. Hiragana katakana kalau udah bisa nulis lancar. Kalau pengen ikut program magang ke Jepang, saran saya carilah LPK guys. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk belajar bahasa Jepang itu untuk kedepannya. Soalnya itu kedepan bahasa Jepang itu ya bisa kita belajar sendiri. Harus ada sensei, harus ada guru yang ngasih motivasi kita, ngasih masukan kita, ngarahin kita. Itu bahasa Jepang itu kita itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke bahasa Jepang kasar, halus, gaul, atau banyak, itu jalurnya banyak. Oke, ini sedikit masukan atau pengalaman dari aku ya. Semoga
bermanfaat buat teman-teman semua yang masih mau pergi ke Jepang, yang mau program swasta, program IM, Kaigo, Tokotegino, dan lain-lain, khususnya yang masih pemula. Semangat, gambate kudasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Bye bye.